Alihkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustin Arumsiana, peserta UKIN PPG Prajabatan tahun 2022 pada LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada hari ini, Senin 21 November 2022, saya akan mempraktekkan pembelajaran luring di kelas 5, tema 5, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Baiklah, mari kita saksikan rekaman video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi negeri ini, jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Ya, coba di bawah meja kalian apakah masih ada sampah? Sudah, sudah bersih ya? Anak-anak semua luar biasa. Nah, Ibu lihat hari ini tidak ada bangku yang kosong. Berarti anak-anakku kelas 5 hari ini masuk semua. Sip, hebat. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau menyiapkan? Saya, Bu. Yuk, siapkan dulu Mas Anas. Doa mulai. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Doa selesai. Terima kasih Mas Anas sudah berani menyiapkan doa-doanya. Baik anak-anak semua, sebelum kita melakukan suatu kegiatan apapun, kita harus mengawalinya dengan berdoa agar mendapat ridhonya Allah. Nah, sekarang untuk menambah rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Lagu nasional kita pada hari ini yaitu Garuda Pancasila. Ya, semua berdiri menyanyikan lagu nasional.
belajar tentang pembelajaran yang ketiga ini nanti, anak-anak diharapkan satu. Nanti anak-anak harus bisa mencari pokok pikiran atau pikiran utama dalam sebuah paragraf. Yang kedua, anak-anak diharapkan bisa menarik kesimpulan dari sebuah bacaan. Kemudian, anak-anak juga dapat mengetahui manfaat persatuan dan kesatuan. Nah, yang terakhir, anak-anak nanti harus berani mempresentasikan hasil diskusi yang sudah dilakukan. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang Bu Guru punya sebuah masalah. Coba sekarang anak perhatikan, ada 3 gambar di layar. Coba perhatikan ketiga gambar tersebut. Terlihat ya gambarnya? Gambar yang pertama itu gambar Membersihkan siapa, sedang apa, dan di mana. Membersihkan sungai. Kemudian gambar yang kedua, membangun rumah ya. Siapa yang membangun rumah itu? Warga bersama sama. Yang ketiga, jelas ya gambarnya sedang berjualan. apa ya? Ayo itu itu sedang ada di pengungsian ya. Ada di barak pengungsian. Nah, dari ketiga gambar tersebut, pernahkah kamu melihat peristiwa seperti itu? Pernah ya? Pernah melihat kegiatan gotong royong di sungai? Pernah kan? Kemudian pernah tidak melihat warga sedang membenahi rumah tetangganya yang roboh misalnya? Dibenahi bareng-bareng. Pernah? Kemudian pernah tidak anak-anak melihat aksi sosial ketika ada bencana kemudian ada yang membantu di barak pengungsian? Belum pernah. Nah, alhamdulillah di wilayah kita ini, di daerah kita ini jauh dari bencana alam. Nah, kemudian Ibu kemarin sudah membagi bahan ajar. Sekarang silakan dibaca bahan ajarnya yang berjudul Pengaruh Letak Biografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Yuk, satu anak membaca satu paragraf. Paragraf pertama dibaca oleh siapa? Cuma jari Mbak Intan, yuk dibaca. Secara geografis, Indonesia diapit 2 samudra dan juga 2 benua. Di sebelah barat laut, Indonesia berbatasan dengan benua Asia. Di sebelah tenggara, Indonesia berbatasan dengan benua Australia. Di sebelah barat daya, wilayah Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia, dan di sebelah timur laut berbatasan dengan Samudra Pasifik. Batas-batas geografis ini memberi sejumlah pengaruh bagi Indonesia sebagai sebuah negara dengan kebudayaan yang beragam. Ya, paragraf yang kedua siapa yang mau membacakan? Ya, Mbak Safira. Letak yang sangat strategis ini memberikan pengaruh Yang keras ya. yang besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbuka untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan bangsa lain yang ada di sekitarnya. Bangsa Indonesia menyadari pentingnya bekerja sama, saling membantu, dan peduli terhadap kehidupan masyarakat negara sekitarnya. Bangsa yang juga menyadari bahwa negara-negara yang berada di sekitarnya akan menjadi kekuatan tersendiri yang dapat mendukung perkembangan dan pertumbuhan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Ya. Paragraf yang ketiga yang mau membacakan? Mas Ahmad, yuk baca dulu Mas Ahmad. Wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut. Merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kondisi tersebut melahirkan keanekaragaman bahasa, suku, agama, dan kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah merupakan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia.
dan mempunyai ciri khas daerah tersebut. Kebudayaan daerah merupakan akar dari kebudayaan nasional. Keragaman tersebut menjadikan kekhasan dan daya tarik tersendiri bagi pihak luar serta memperkaya kebudayaan nasional. Berbagai bentuk budaya seperti kesenian daerah, pakaian tradisional, rumah adat, dan makanan khas menjadi bukti adanya keragaman budaya Indonesia. Keanekaragaman ini menjadi keunikan yang mengundang bangsa lain untuk berkunjung dan mempelajari budaya Indonesia. Nah, bacaan tentang pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat tadi sudah dibacakan oleh Mbak Intan, Mbak Safira, dan Mas Rahman. Terima kasih telah membaca dengan lancar. Tepuk tangan. Nah, sekarang anak-anak pasti sudah menangkap isi tentang bacaan tersebut. Nah, Bu Guru mau tanya tentang ketiga paragraf tersebut. Yang pertama, berdasarkan arah mata angin. Paragraf yang pertama tadi itu tentang batasan-batasan luar dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, negara Indonesia itu diapit oleh berapa benua? Diapit oleh berapa samudra? Nah, itu yang paragraf pertama sudah bisa menangkap isinya. Kemudian untuk paragraf yang kedua, apakah ada pengaruh tentang letak negara kita ini? Ada nggak pengaruhnya? Ada ya. Nah, letak atau wilayah negara Indonesia. Negara Indonesia itu adalah negara kepulauan terdiri dari beberapa pulau. Dari keadaan wilayah tersebut menjadikan negara kita itu kaya akan keanekaragaman. Ada keanekaragaman suku, keanekaragaman agama, keanekaragaman apa lagi? Tarian, baju adat. Nah, itu menjadikan negara kita kaya akan keanekaragaman. Kemudian paragraf yang ketiga, mengapa banyak turis yang datang ke Indonesia? Karena ingin melihat budaya, ya sip. Nah, sekarang coba kerjakan. Oh ya, sebelumnya kita bagi kelompok dulu. Yuk, bagi kelompok dulu. Kita bagi pakai tim ticker wheel, alat membagi kelompok. Nanti kita bagi menjadi 3 kelompok ya. Yuk kita saksikan. Nah, yang pertama, kelompok yang pertama Angga, Ihsan, dan Safira. Sini, Mas Angga, Mas Ihsan, sini yuk. Ya. Kelompok yang kedua, Randy, Rafa, Zahra, Intan.
Iya, yang ditulis pokok pikirannya. Bisa. Ini pokok pikirannya dulu. Yang informasi penting nanti yang beberapa pikiran. Boleh dicoret. Yang pokok pikiran, pokok pikiran. Kan tadi kata pokok pikiran yang pertama ini. Yang ditulis pokok pikiran. Yang sudah terlanjur ditulis tidak apa-apa. Cepat nulisnya. Ya, tulis pokok pikirannya saja yang ditandai ini ya. Yang sudah terlanjur tidak apa-apa. Sekarang sini pokok pikiran paragraf yang kedua, pokok pikiran paragraf yang ketiga. Ini juga nanti pokok pikiran paragraf kedua dan ketiga ya. Yang pokok pikirannya saja. Ini ditulis pokok pikirannya saja. Pokok pikiran sudah. Pokok pikiran ya. Yang paragraf kedua dan paragraf ketiga. Sudah selesai semua? Ya, bagus. Nah, itu tadi anak-anak sudah menemukan pokok pikiran atau pikiran utama paragraf yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, sekarang setelah anak-anak bisa menentukan pokok pikiran dari bacaan tadi yang sudah dibacakan Mbak Intan, Mbak Safira sama Mas Rahman tadi, sekarang silakan simpulkan. Buatlah kesimpulan dari bacaan yang sudah dibaca tadi. Ya, dan diskusi dulu, anak-anak diskusikan dulu. Kemudian membuat kesimpulan, lalu ditulis di LKPD yang kedua. Nah, ya. 5 menit saja ya untuk membuat kesimpulan ya. Sudah selesai anak-anak semuanya? Oke, baik. Nah, anak-anak semua sudah bisa menyimpulkan isi bacaan yang tadi sudah dibaca. Kemudian sudah menuliskan di LKPD semua ya? Nah, sekarang pasti capek. Kelas 5. Kelas 5. Mana semangatmu? Mana hebatmu? Nah, sudah kembali semangat semua? Ya, sekarang kita kegiatannya membaca lagi. Ya, yuk kita baca lagi Masyarakat Bali yang Bersatu. Sudah ada di bahan ajar. Ya, siapa yang mau membacakan paragraf yang pertama? Mas Randy, yuk. Saya bangsa mengagumi kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat beragam tetapi dapat hidup berdampingan dengan damai. Banyaknya pulau mencerminkan juga banyaknya kehidupan sosial dan budaya yang hidup di suatu daerah mempunyai kehidupan sosial dan budaya yang khas dan unik. Belum lagi banyaknya bahasa yang digunakan oleh masyarakat tersebut. Akan tetapi ternyata perbedaan itu justru menjadi kekuatan
bangsa Indonesia, perbedaan tersebut justru mempererat masyarakat untuk tetap berada dalam naungan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, hebat Mas Randy. Paragraf yang kedua siapa yang mau membacakan? Mas Isan, ya. Bacakan dulu. Sejarah dalam menunjukkan betapa terbukanya masyarakat Indonesia terhadap masyarakat lain yang berkembang. Salah satu masyarakat yang terbuka adalah masyarakat Bali. Pada sekitar abad ke-16, Bali diperintah oleh Raja Dalem Paturenggo 1480 sampai 1550. Saat itu Raja bersama dengan rombongan mengadakan kunjungan ke Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Sekembalinya dari kunjungan tersebut, Raja diantar oleh sekitar 40 prajurit Kerajaan Majapahit yang beragama Islam hingga sampai kembali di Pulau Bali. Ketika kepemimpinan Raja dalam Paturenggo, semua prajurit yang beragama Islam tersebut diizinkan tinggal dan menetap di Bali yang penduduknya beragama Hindu. Sejak saat itulah terbentuk komunitas Islam di Bali. Mereka beragama Hindu. Sejak saat itulah terbentuk komunitas Islam di Bali. Lalu mendirikan sebuah masjid yang dipercaya sebagai masjid pertama di Bali. Masjid itu beri nama Masjid Gelgel. Ya, luar biasa Mas Isan. Paragraf yang ketiga siapa yang mau membacakan? Mas Rafa. Hingga kini masyarakat Bali dapat hidup rukun dan damai dengan masyarakat lain yang berbeda kehidupan sosial dan budaya. Nah, pada setiap perayaan adat dan keagamaan di Bali, masyarakat yang tidak beragama Hindu ikut menjaga agar perayaan dapat berlangsung aman dan damai. Demikian halnya ketika umat Islam atau Kristen menjalankan ibadah seperti ibadahnya seperti sholat Jumat atau taraweh dan kebaktian mingguan masyarakat Hindu di Bali. Minggu, bukan mingguan. Kebaktian minggu. Kebaktian minggu masyarakat Hindu di Bali menjaga tempat-tempat ibadahnya seperti masjid dan gereja. Ya. Luar biasa Mas Rafa. Terima kasih sudah berani membacakan teks dengan lancar. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, setelah anak-anak membaca teks tentang yang judulnya apa tadi? Bali, masyarakat Bali yang bersatu. Silakan anak-anak berdiskusi lagi tentang manfaat persatuan dan kesatuan. Yuk, berdiskusi lagi. Manfaat persatuan dan kesatuan itu apa? Silakan didiskusikan. Yuk, didiskusikan. Nah, nanti setelah anak-anak berdiskusi, silakan ditulis hasil diskusinya pada LKPD yang ketiga. LKPD yang ketiga disiapkan sambil berdiskusi tentang manfaat persatuan dan kesatuan. Sudah selesai anak-anak
hebat, luar biasa. Nah, hari ini sudah mengerjakan LKPD 1, 2, dan 3. Nah, sekarang yuk anak-anak presentasikan hasil diskusimu yang sudah ditulis dalam LKPD tadi. Yuk, perwakilan dari kelompok 1, siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Siapa? Aku. Masih sama, yuk. Mulai dari LKPD yang pertama dulu. Di sini boleh Mas, di sini. Mulai dari LKPD yang pertama. LKPD yang pertama yang ini. Pikiran utama, ya, yuk. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Letak geografis Indonesia. Ya, paragraf yang pertama, pokok pikirannya. Letak geografis Indonesia. Ya. Arah keputusan Indonesia negara kepulauan. Ya, tepuk tangan buat Kak Fisa. Tepuk tangan buat kelompok 1. Boleh kembali ke tempat duduk. Ya. Untuk LKPD yang kedua, silakan dipresentasikan kelompok kedua. Siapa yang mau mewakili kelompoknya? Siapa? Yang LKPD kedua. Kesimpulan. Siapa yang mau maju? Mbak Intan, yo. Yo, perkenalkan diri dulu, walaupun sudah kenal. Saya Intan ingin membacakan kesimpulan. Yo. Ya. Indonesia diakui dua samudra dan dua benua. Letak Indonesia memberikan pengaruh sosial budaya terhadap kehidupan. Wilayah kepulauan Indonesia menjadikan Indonesia kaya akan keanekaragaman. Ya, tepuk tangan buat Mbak Intan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Yuk lanjut. Presentasi LKPD yang ketiga oleh kelompok 3. Siapa yang mau mewakili? Siapa? Mas Ahmad. Yuk masuk ke depan. Ayo. Manfaat Persatuan dan kesatuan, mempererat suasana, menjaga tali silaturahmi, menciptakan kerukunan dan keamanan. Iya, tepuk tangan untuk Mas Ahmad. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, anak-anakku semua hebat. Sudah berani mempresentasikan hasil diskusi. Nah, sebelum mengerjakan evaluasi, kita tepuk semangat dulu biar semangat. Tepuk semangat. Iya, mana semangatmu? Sudah siap mengerjakan soal evaluasi? Mengerjakan soal evaluasi. Siapa yang mau membantu ibu membagikan soal evaluasi? Aku. Mas Anas. Ayo.
belum? Langsung ini tulis nama terserah kamu. Udah, ya, ngomongin aja. Ini. Kalau mau evaluasi itu mandiri bisa. Udah, waktu habis. Sudah selesai semua ya? Nah, hebat. Nah, kalau sudah selesai, boleh dibuka ke depan lagi. Yang evaluasinya saja. Yang evaluasinya. Mas Rafa, biasakan kalau menyerahkan sesuatu itu dengan tangan kanan. Nah, yang bisa diulangi lagi. Iya, terima kasih. Nah, anak-anak semua pasti sudah capek ya? Nah, sekarang kita refleksi diri dulu. Kita refleksi dulu pelajaran apa yang kita dapat pada hari ini. Kita hari ini belajar apa saja tadi? Pengaruh mata geografi Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Iya, hebat. Masyarakat Bali yang bersatu. Masyarakat Bali yang bersatu. Pengaruh letak geografis Indonesia. Pengaruh letak geografis Indonesia. Terus yang terakhir tentang manfaat apa tadi? Kesimpulan. Manfaat Kesimpulan. dia membuat kesimpulan. Yang terakhir tadi yang Ibu maksud itu manfaat persatuan dan kesatuan. Nah, bagaimana perasaanmu sekarang? Senang. Senang ya? Senang. Apakah semakin cinta dengan negara kita? Iya, harus wajib. Nah, karena NKRI itu harga mati. Nah, sekarang kita simpulkan bersama-sama tentang pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Kesimpulannya adalah Masyarakat akan memiliki tujuan nasional yang sama dan tidak mudah terpecah belah. iya. Kemudian ada lagi Kesabaran antara menjaga tanpa menggunakan satu sama lain, saling akur sesama warga serta lingkungan menjadi aman dan makmur. Nah, jadi kesimpulannya jika kita itu bersatu dalam keadaan apapun, dimanapun tempatnya, kita itu saling menjaga persatuan dan kesatuan, maka akan semakin mempererat tali silaturahmi. Kehidupan kita juga aman dan damai. Nah, itu tadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang hari sudah mulai siang, sudah waktunya pulang. Silakan anak-anak semua berkemas-kemas. Jangan lupa ceritakan apa yang kalian dapat pada hari ini pada ayah bunda di rumah. Nah, satu pesan ibu yang setiap hari, setiap waktu selalu diingatkan, jaga sholat 5 waktu. Ayo, sebelum kita pulang berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Sana, yuk. Sebentar, temennya ada yang belum siap.
pada hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.